Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Juni 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kebenaran kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Raja 18 ayat 41 sampai 46 dan Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, telah disampaikan saudara dalam perenungan hari-hari lalu bahwa kita semua yang percaya dan telah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka kita semua adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka hidup kita tentunya saudara dalam kebenaran firman-Nya. Injil hari ini dikatakan oleh Yesus, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius 5 ayat 20. Nah, saudaraku yang terkasih, sudahkah kita hidup lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara? Sudahkah kita hidup di dalam kebenarannya? Apa hidup dalam kebenarannya, saudara? Yaitu hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti tak ada kebencian, tidak ada lagi dendam, sakit, menyakiti, bersungut-sungut, amarah, saudara. Kata Yesus hari ini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Matius 5 ayat 22. Siapa yang marah, penuh amarah, akan dihukum oleh Dia sebagai penguasa. Dan dikatakan juga yang sering mengubarkan kata-kata kafir, saudara, seperti yang kita lihat di luar sana, yang dengan mudahnya mengubarkan kata-kata kafir, akan menghadapi penghakiman. Jangankan itu, saudara, jahil pun terhadap orang lain, saudara, kita akan diserahkan ke api neraka. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan main-main dengan hidup ini, saudara. Hiduplah ini di dalam kebenaran. Hendaklah kita hidup di dalam kebenaran kasih. Janganlah sebagai anak-anak Allah kita mengotori hati yang telah bersih oleh pembaptisan. Sebagai anak-anak Allah, janganlah kita mengikuti kedagingan yang menyesatkan, saudara. Janganlah kita biarkan hidup ini dikuasai kegelapan. Tidak dipungkiri oleh kita, sulit untuk melepaskan dari hal-hal keduniawian. Kita menikmati keduniawian yang menjanjikan ini, namun saudara, sangat menyesatkan. Sering kita tak mampu melawan arus dunia ini yang menggoda kedagingan kita. Saking lemahnya, kita lupa bahwa itu semua menyesatkan. Sering juga saudara-saudara, di saat kita sedang berdoa, beribadah, bersekutu, atau hadir di dalam perayaan Ekaristi, kita masih menyimpan kebencian, dendam, amarah terhadap saudara kita, pasangan kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, saudara. Ingatlah saudara apa yang disampaikan Yesus hari ini, saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat hati kita lebih dalam lagi, saudara. Adakah kebencian, dendam, amarah? Tuhan Yesus mau di saat kita mau menghadapnya dengan hati yang penuh bersih tanpa noda, saudara. Jika hati kita tercemar, baiklah kita mengakui di hadapannya dan mohon ampun. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua untuk hidup dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran kasih Yesus, kebenaran firman-Nya. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau selalu membersihkan hati kita yang tercemar dan mohon ampun dari Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam kasih satu dengan yang lain. Segala puji syukur bagi Allah Bapa yang penuh kasih, yang telah menyerahkan putranya Yesus Kristus bagi keselamatan kita, dan Roh Kudus yang diutus untuk membimbing kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.